ketua kelas, silakan Ibu doa tadi. Doa dimulai. Cukup. Ya, terima kasih ya Mas Ketua Kelas. Selanjutnya Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Ini Mbak Alia, Mas Idik. Oke, alhamdulillah itu semua ya pada pagi hari ini. Ibu harap selanjutnya kalian bisa hadir dan tidak sakit. Jadi kalian harus menjaga kesehatan kalian setiap hari ya. Oke. Ibu lihat di sini kalian sudah rapi semua ya, sudah seragam lengkap, bukunya juga sudah ada lengkap semua, bagus. Berarti pada pelajaran pagi hari ini kalian sudah mempersiapkannya dengan baik. Oke, Ibu apresiasi untuk kalian semuanya ya. Selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Ibu ada video motivasi yang bisa kalian tonton terlebih dahulu. Apa kesimpulan yang dapat kalian simpulkan setelah menonton video pembelajaran yang Ibu berikan? Silakan dijawab, Mbak Eva. Kesimpulan yang saya simpulkan dari video tersebut, kita harus tetap saling menolong teman, menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Amin. Dari video tersebut menurut saya sebagai sesama teman kita harus menghargai antar teman dan saling membantu. Oke, baik. Jadi kesimpulan yang kalian simpulkan itu sudah tepat, akan tetapi Ibu melengkapi dari jawaban kalian ya. Jadi untuk kesimpulan dari video yang sudah Ibu tampilkan itu, yang pertama kalian harus saling menghargai perbedaan, selanjutnya tidak membeda-bedakan antar sesama dan tidak mendiskriminasi antar sesama. Jadi kita harus saling menghargai antar sesama kita, karena kita yaitu satu bangsa Indonesia. Nah ini juga terkait dengan P5 yaitu berkebinekaan tunggal. Dan selanjutnya untuk strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada pembelajaran kali ini, yang pertama Ibu akan mengajukan sebuah permasalahan, kemudian kalian akan nanti Ibu berikan soal pretest dan kalian nanti akan membentuk suatu kelompok berdasarkan hasil pretest yang kalian kerjakan. Untuk satu anggota kelompok itu beranggotakan 4 orang. Dan untuk waktu diskusi kelompoknya itu adalah 20 menit. Dalam diskusi kelompok, Ibu berharap kalian dapat berpikir kritis dan bergotong royong untuk menyelesaikan tugas LKPD yang diberikan. Selanjutnya, setelah kalian berdiskusi kelompok, kalian akan melakukan presentasi kelompok, dan pada saat presentasi nanti Ibu akan menilai kemampuan kalian dalam melakukan presentasi. Pada saat presentasi itu akan ada sesi tanya jawab dari peserta didik yang tidak melakukan presentasi, dan Ibu harap kalian bisa memberikan pertanyaan secara kritis. Setelah sesi tanya jawab, Ibu akan memberikan penguatan terkait permasalahan dari LKPD yang kalian kerjakan. Selanjutnya setelah sesi tanya jawab berakhir, kalian akan mengerjakan soal secara individu dan mandiri. Jadi kalian tidak boleh mencontek teman kalian ya. Kalian harus mengerjakannya secara mandiri. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi ini, yaitu yang pertama kalian dapat mengolah data, selanjutnya kalian dapat menganalisis data dalam bentuk diagram datang dan diagram lingkaran, yang ketiga kalian dapat menyajikan data dalam bentuk diagram datang dan diagram lingkaran, kemudian yang keempat kalian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penyajian data, dan yang terakhir kalian dapat membuat diagram datang dan diagram lingkaran dengan menggunakan selanjutnya di sini Ibu tampilkan beberapa kasus yang ada di Indonesia, yaitu
berdasarkan kasus yang ada di Indonesia tersebut, apa hubungan kasus tersebut dengan materi penyajian data? Coba Mbak Tria coba dijawab. Sudah Mbak Tria? Oke, selanjutnya Ibu ingin mendengar jawaban dari Mbak Iza. Untuk misal jumlah pengunjung dari Borobudur itu mungkin nanti bisa diklasifikasikan untuk laki-laki atau perempuan, anak, dewasa, terus nanti bisa dijadikan dalam data. Betul, tepat sekali. Jadi nanti dari kasus yang ada pada saat ini, nanti kalian bisa menyajikan data misal dari jumlah pengunjung Candi Borobudur. Nanti kalian bisa menyajikan data dari pengunjung pada tahun 2023 itu berapa dan kriteria pengunjungnya itu apa saja. Seperti itu. Selanjutnya, untuk manfaat pembelajaran penyajian data pada pagi hari ini, sebelumnya Ibu mau tanya terlebih dahulu pada kalian. Siapa yang di sini bercita-cita ingin menjadi pegawai pemerintahan? Oke, Mbak Ulan ingin menjadi apa ya? Menjadi pegawai pemerintahan di bidang apa? Di bidang politik dulu. Di bidang politik. Oke, untuk secara spesifiknya itu di bagian apa ya Mbak Ulan? DPR-nya. Oh, bagus. Masuk DPR-nya. Oke, beri tepuk tangan kepada Mbak Ulan. Mas mungkin menjadi pegawai pemerintahan di bidang apa? Kita doakan semoga cita-cita teman-teman kita ini menjadi kenyataan dan bisa membantu kita untuk memajukan pendidikan di Indonesia ke depannya. Amin. Oke, jadi manfaat pembelajaran kita yaitu penyajian data pada pagi hari ini, yang pertama Ibu ambil di bidang politik dan pemerintahan. Nah, keterkaitannya apa dengan penyajian data? Jadi nanti misal kalian ingin menjadi pegawai pemerintahan yang menganalisis ketenagakerjaan Indonesia pada Agustus 2019. Jadi nanti kalian bisa menganalisis bagaimana sih ketenagakerjaan warga Indonesia pada tahun 2019 dengan tahun-tahun sebelumnya itu bisa disajikan menggunakan diagram data maupun diagram getaran. Selanjutnya untuk manfaat di bidang bisnis. Siapa yang di sini ingin menjadi pengusaha? Banyak sekali ya. Oke, Mbak Iza ingin menjadi pengusaha apa? Oke, pengusaha besar. Oke, Mbak Dini. Ibu kos. Oke, bagus sekali. Oke, untuk yang lain siapa yang ingin menjadi pengusaha? Oh, ini pengusaha apa aja ya? Kita dari Yulia. Batik, oke. Selanjutnya, siapa lagi yang masih ingin menjadi pengusaha? Oke, Mbak Ulan pengusaha skincare. Jadi nanti kalian yang bercita-cita menjadi pengusaha, kalian bisa menganalisis terkait produk atau barang apa yang sedang tren di kalangan masyarakat. Produk apa saja yang paling sering dipakai sama masyarakat itu kalian bisa menganalisis menggunakan diagram batang dan diagram getaran. Selanjutnya di sini disajikan sebuah permasalahan terkait data kondisi kualitas udara Jakarta pada bulan Januari sampai Februari. Nah, oke. Selanjutnya itu ada beberapa soal. Yang pertama, berdasarkan data kondisi kualitas udara Jakarta pada bulan Januari, Februari, pada bulan apakah kualitas udara kota Jakarta itu tergolong dalam kategori buruk? Siapa yang ingin menjawab pertanyaan yang pertama? Oke, Mbak Ulan. Kira-kira pada bulan apa kualitas udara kota Jakarta itu tergolong dalam kategori buruk? Oke, pada tanggal 20 Februari, betul sekali. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, sebutkan apa saja yang menyebabkan kondisi kualitas udara Jakarta memburuk. Oke. Polusi udara Mbak Dini, betul. Mas Muklis? Kendaraan, oke. Berarti asap kendaraan ya Mas Muklis? Oke, selanjutnya kita akan melihat jawaban-jawaban dari kalian ya. Oke, betul. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik. Oke, selanjutnya untuk permasalahan yang kedua,
mensajikan pengelolaan sampah di Indonesia dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, selanjutnya kalian coba jawab berdasarkan data berikut, apa pengelolaan sampah di Indonesia yang sering dilakukan? Siapa yang ingin menjawab? Oke, Mbak Jini. Apa Mbak Jini kira-kira jawabannya? Ditimbun di TPA. Oke, ditimbun di TPA. Betul. Kenapa memilih jawaban ditimbun di TPA? Karena jumlahnya paling. Oke, karena jumlahnya paling besar. Betul. Selanjutnya Ibu akan masuk ke materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang penyajian data. Di sini Ibu menyajikan sebuah permasalahan terkait pengguna media sosial global yang sering menghabiskan waktu, yaitu di aplikasi digital. Oke, selanjutnya Ibu menyajikan sebuah video pembelajaran terkait menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran menggunakan Microsoft Word. Setelah kalian melihat video pembelajaran yang Ibu sampaikan terkait penyajian data menggunakan dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran menggunakan Microsoft Word, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait penyajian data ke diagram lingkaran. Nah, untuk ini dengan cara manual ya, menulis. Nah, yang pertama itu yang harus kalian lakukan adalah membuat sebuah lingkaran. Kemudian yang kedua itu menyatakan masing-masing frekuensi dari setiap kategori pada sendiri. Nah, jika yang ditanyakan itu dalam bentuk derajat, maka kalian bisa menggunakan cara yaitu jumlah 7. Jika kalian sudah mendapatkan masing-masing besaran segi dari setiap segi, kalian bisa membuat diagram lingkarannya, kemudian memberikan judul dan keterangan pada masing-masing. Berdasarkan video pembelajaran yang sudah Ibu berikan terkait masalah yaitu lama waktu pengguna media sosial tahun 2022, begini untuk penyajian data dalam bentuk diagram batangnya ya. Ini di Microsoft Word itu seperti ini. Berdasarkan diagram batang yang telah kalian buat, kalian jawab soal yang ada di bawah ini. Yang pertama, berapa jumlah pengguna sosial media pada tahun 2022? Coba siapa yang ingin menjawab? Angkat tangan. Oh baik, Mbak Sylvie 122,4. Oke, untuk jawabannya Ibu kunci dulu ya, nanti kita lihat setelah jawaban yang keempat selesai. Oke, kita akan membuktikan jawaban-jawaban dari teman-teman kalian ya. Oke, untuk jawaban yang pertama tadi bahwa jumlah pengguna seluruh sosial media itu ada 122,4. Betul. Untuk penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran berdasarkan masalah yang tadi ada pada layar itu seperti ini ya. Oke, berdasarkan diagram lingkaran yang telah kalian buat, coba kalian jawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Yang pertama, jumlah pengguna sosial media pada tahun 2022 jika dalam bentuk presentasi itu berapa banyak? Coba siapa yang ingin menjawab? Coba Mbak Tria. Jadi untuk jawaban yang pertama yaitu adalah jumlah pengguna seluruh sosial media jika dalam bentuk presentasi itu ada 100%. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dengan pembagian kelompok. Ini sudah Ibu bagi berdasarkan hasil tes diagnostik yang telah kalian lakukan minggu lalu, yaitu dengan kriteria kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, untuk kelompok A kalian bisa duduk di sebelah sini, dan untuk kelompok B kalian bisa duduk di sebelah sini, dan untuk kelompok C kalian bisa duduk di sebelah sini. Oke, Ibu bagikan dulu ya LKPD-nya.
selanjutnya dari apakah ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan kepada kelompok yang sudah melakukan presentasi? Tidak. Paham terkait presentasi yang dilakukan oleh kelompok A? Oke, terima kasih Mbak Didi. Oke, diucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang telah melakukan presentasi pada hari ini. Dan selanjutnya, Ibu ada soal terkait materi penyajian data yang telah kita pelajari tadi. Silakan kalian sekali dapat di samping untuk mengerjakan soal. Untuk waktu pengerjaannya itu 10 menit ya. Waktu pengerjaan soal sudah selesai. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya, apa saja yang telah kalian pelajari pada kegiatan hari ini? Apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini? Siapa yang ingin menyampaikan? Oke, Mbak Bila. Mempelajari tentang diagram lingkaran dan diagram kata. Oke. Selanjutnya, adakah materi yang masih belum kalian pahami? Cukup, sudah paham semua? Oke. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Senang? Senang. Oke. Mas Faru kenapa sedih? Oh, oke. Berarti besok harus belajar. Oke, Ibu kan juga sudah mengirimkan bahan ajar ya, Kak. Mas Faru juga harus belajar dari bahan ajar yang Ibu kirimkan. Oke. Selanjutnya, kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi kita pada pagi hari ini sudah mempelajari apa saja? Pertama itu penyajian data berupa diagram data. Terima kasih Dejas. Ibu ingin menambahkan terkait materi yang sudah kita apa saja materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu kita bisa menyajikan data itu dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran. Nanti kalian sudah mengerjakan soal asesmen ya yang sudah diberikan. Nah, nanti kalian juga bisa melihat skor yang telah kalian peroleh itu berdasarkan soal yang telah kalian jawab. Jika kalian hasil skornya itu kurang dari 60, berarti kalian harus mengerjakan remedial. Dan jika kalian nilai skornya itu lebih dari 60, kalian bisa mengerjakan pengayaan. Untuk materi selanjutnya, kalian bisa mempelajari dulu pemusatan data. Nanti Ibu akan kirimkan bahan ajar terkait materi pemusatan data. Oke, sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu.